Selamat jumpa kembali dalam program Kebugaran Jasmani. Di sini kita akan mereview bagaimana cara mengurangi penyakit masyarakat yang banyak dialami, yaitu asam urat. Selamat sore, Bapak Pranoto. Selamat sore. Nah, Pak Pranoto, ini Bapak mengajarkan teori untuk menurunkan asam urat dengan metode latihan weight training. Nah, gerakan apa saja, Pak? Leg press Ini leg press untuk otot paha bagian depan, quadriceps femoris. Ini berapa frekuensinya, berapa kali? Repetisinya cukup 6 kali. Berapa sih ya, lakukan. 6 kali sudah tadi. Waktunya sekitar 10 detik. 10 detik. Bobotnya berapa? Hanya 4-6 kali mestinya. Bebannya ini berapa kilo? Ini saya 100. 100 itu. Ya, Wah. 100 itu sekitar 90% dari angkatan Maksimal. Oke. Ya, terus sekalian untuk otot betisnya, bedanya ini hanya jinjit. Ya, Oh, jinjit. Oh ya. 3, Ini seperti gerakan jinjit kalau berdiri. 4, ya. Hmm. 4 sampai 6 kali dengan waktu sekitar 10 detik. Oke, ini Terus station pertama. Dilanjut station berikutnya. otot perut. Nah, Otot perut. ini ke arah otot punggung toh ini. Ini otot punggung. Nah, otot punggung dengan beban berapa tadi? Ini 50. 50 kilo. 50. Ya, dinaikkan ya. Ini akan melatih otot punggung. Nah, asam uratnya bagaimana kaitannya dengan punggung ini? Kok Asam dihilangkan? urat. Ya. Itu kan berasal dari purin Ya. yang mestinya kalau dibuang bentuknya itu urea. Nah, Tapi karena kemunduran enzimnya, katalisatornya itu ternyata seperti unggas. Jadinya tidak urea tapi asam urat. Oh, gitu. Nah, Maksudnya unggas itu apa? unggas itu ya burung, Oh. ada ayam, Oh. bebek, entrok. Oh, ya. Itu buahnya dalam Season ketiga, station 3. Ini butterfly. Butterfly. Wah, Untuk otot-otot berapa dada. itu kekuatannya? 55 Berapa itu? kg. 55 kg. Sudah cukup berat, saudara-saudara. Ya. Waktunya juga sama, Nah, hanya 10 detik. nah, ini mengusir asam urat yang mana ini kok pakai butterfly? Nah. Nah. Ini latihannya kekuatan itu harus seluruh otot. Seluruh Harus otot. seluruh otot. Ya. Jadi Terus sebelah mana lagi? ininya di sana Masih dipakai? Enggak. baru dipakai. Bisa. Ya udah, sudah selesai. Sudah. Oh, Baru dipakai. yang sebelahnya enggak? Enggak. Oke. Ya. Nah, berikutnya ini otot perut nih. Otot perut. Otot bagian perut. atas. Bagian depan ya. Bagian atas. Ya, berapa bebannya ini? Ini 55 kg. 55 kg. Pemirsa, ini gerakan melatih otot perut ini. Ya. Dengan bobot 55 kg.
Jadi prinsipnya asam urat di segala lini akan diaktifir, Kalau diminimalisir. asam urat itu sebenarnya ngubahnya purin itu di hati, hepar, di hepar. Terus Sekarang ke pull down. Ya. Ya. Berapa beban? bebannya hanya 11 kilo. hanya 11. Ya. Manfaatnya ini untuk asam uratnya bagaimana? Agak berat Pak, kok penjelasannya nggak keluar ini. Napasnya dah mulai terengah-engah ini. Oh. Tidak, ini tidak terengah-engah. Oh. Jadi CO2 yang terjadi itu nggak banyak. Oh, Karena tadi. ini kan yang kerja hanya otot per otot. Oh, ya. Nah, sekarang Ini saya selingkuh dulu. Saya selingkuh otot leher. apa ini? Otot leher. Oh, otot leher Bagian depan. bagian depan. Wah, Ditekan ke belakang. dorong ke depan. Oh, kepalanya. Jadi tangan dan otot lehernya berlawanan. Ya. Ini yang ke depan. Nah, sekarang bagian belakang. Nah, ini ditarik ke depan tapi melawan. Ya, tangan menarik depan, Depan. kepalanya ngangkat ke Belakang. Oh, ya. ini leher bagian samping. Leher samping. Ya. Didorong tangan kanan, lehernya melawan. Ya. Tangan kanan ke arah kanan, lehernya melawan ke arah kiri. 6 kali. Ya. Sudah sekitar 10 detik. Ya. Tidak dengan Dorong. stopwatch, sudah perasaan. Didorong ke kiri, lehernya ke kanan. Ya. Berlawanan dengan tangan. Oh ya. Ya. Ini rotasi dikilin. Oh, leher. Oh ya. Otot yang untuk menggerakkan Ah. kepala memutar. Oh ya. Ini tulang atlas di situ. Nah, ini melatih leher sendi atlas ini ya. Ya, keseluruhan. Di apa? Di sepik. Cervikalis. Kemana lagi? Cervikalis. Ya, Dilanjut. ini sekarang otot perut bagian bawah. Nah, ini pemirsa. Bagian Program pengurangan asam urat berikutnya melatih otot perut bagian bawah dengan cara menarik dua kaki ke atas. Nah, ini cukup berat kalau belum terlatih. Nah, namun Pak Pranoto ini sudah terlatih. Bapak seminggu berapa kali kalau rutin? Kalau sekarang tinggal 1 kali. Oh, Tapi dulu awalnya seminggu 3 kali. oh Sekitar ya. 2 bulan. Oh ya. Terus apa lagi nih, Bapak? Kalau tadi leg press, quadricep, Ya, sekarang mau quadricep lagi. quadricep lagi. Nah. Tapi pakai yang ini. Ya, dengan Oh. alasan, dengan Ini yang alasan- bagian belakang. enggak. Ini harapan saya bagian bawah. Bagian bawah. Oh. Betis ya. Bukan. Paha bagian depan. Bobotnya berapa? 12? Ini Wah, Enggak. cukup berat itu. hanya 10. Lebo. Oh ya. 10 kilo. Ini. Nah. Nah, ini kebanyakan mengalami rasa sakit di lutut Ya. ini. Banyak bapak-bapak yang seusia 5. 6. Enam. Ya, ini sudah sekitar 10 detik. Hanya 6 kali saja.
Oke. Di sana tadi sudah, tapi agak beda ini. Oh ya. Bagian bawah. Terus Ini menarik. kalau tadi bagian atas, sekarang bagian bawah. Wow. Nah, latissimus dorsi bagian bawah. Terpunggung. Oh, ini Turun. punggung bagian bawah. Ya. 4 5 6. Nah, seperti ini pemirsa. Kalau ingin mengurangi asam urat, sebaiknya latihan semacam ini seminggu berapa kali, Bapak? Kalau di permulaan seminggu 3 kali, harus berselang 1 hari. Oh, selang-seling. Ya. Nah, saya selingi dengan otot-otot lengan. Sekarang otot lengan, lengan bawah atau lengan atas, bicep atau tricep. Nah, Ini bicep. ini bicep dulu. Ya. Ke bawah nggak sampai lurus. Oh ya. Wah. Ini memang harus pelan-pelan ya ngangkatnya, karena kekuatan. 4, Ya. 5, 6. 6. Sekarang sekalian deltoidusnya. Deltoid. Ini hanya 9 kilo. Berarti di Ya, sebelah pundak. 1, Oh, sana. 2, 3, Oh, ini rasa deltoid ini ya. 4, 5, 6. Nah, Cokok. ya, itu deltoid. Sekalian ini Tricep. ya. Tricepnya. Tadi baru bicep Ya. Tricepnya dari belakang. 1, 2, Oh, menekuk siku. 4, 5, 6. Meluruskan, bukan menekuk. 1, Tuh, meluruskan ya tricep. 3, 4, 5. 6. Ini bobotnya berapa kilo tadi itu? Ini 9. 9. 9 itu sebelah atau 2? Untuk 1, Oh, 2 berarti 18. Wah. Bila bisa 9. digantikan dengan push up, Kalau tidak ada ini menggunakan push up. menggunakan push up. Ya. Nah, Selanjutnya apa ini? Kok lengan terus ini? Kakinya enggak lagi. Ini apa ini? Untuk melatih? ini untuk otot-otot lengan bagian lengan bawah bagian depan. Oh. 2, 3. Oh, hanya pergelangannya aja. Ya. Oh, melatih pulse. Nah, ini pemain bulu tangkis seperti ini. 8. Lewat mawan. 1, Oh, bolak-balik ya. 2. Ini bagian belakang. 3, Oh, 4, fleksi dan dorsal fleksi ini. 6. Satunya. Oh, ya. 1, Dengan bobot 13 kg. 3, 4, 5, Ya. 6. Sekarang diputar. Kan ada otot yang untuk memutar. Nah, Oh, ya. putar 10 detik. Putar. Ya. Ya. Ini. Putar juga. Nah. Jadi Enggak. antar station tidak pakai recovery Ya. atau pemulihan. Nah, hanya pindah tempat saja. Pindah tempat aja karena ototnya sudah ganti. Oh, memang beda otot ya. Ya, Oke. beda otot. Jadi diharapkan nanti kembali ke awal itu
TPPC sudah benar-benar penuh. Oh, Ya. ya. Nah, ini sebentar masih ada satu yang belum dilaksanakan, hamstring. 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 Ya. Yang pakai yang mana? Ini leg flexion ini. Oh, leg extension. Leg Oh, flexion. leg flexion. Ya. Fleksi yang ke belakang. Oke. Ya. Wah. Wah, ini kaki tengahnya ini gimana ini? Dengan bobot berapa itu? Ini hanya 4. 4 kilo. Ya. Loh. Padahal ini kan enteng kok, hanya 4 kilo. Ototnya kan besar. Jarang digunakan, jarang kebebani. Padahal kan ototnya besar. Kok hanya 4 kilo? Oh, ya. Oke. Ya, Ya. 4 kilo. Demikian. Ya, lo sebentar ya. Masih ada lagi? Nah. Tadi sudah yang dari atas, sekarang narik. Ya, kalau tadi di sana, ini Ya. sekarang tarik bawah tunduk. Nah, Bobot berapa? 11. 11? 11? Oh, tadi sudah ya? Sudah tadi. Sorry. Enggak yang narik ini enggak? Sudah. Sudah cukup? Enggak. Silakan, Mas. Oke. Nah, bisa disampaikan Pak Pranoto. Ini pengalamannya bisa menurunkan asam urat itu seperti apa? Nah, ini saya sudah melaksanakan satu sirkuit. Oh, ini tadi ya. Nah, gimana? Ya, nanti. Ya. Akan masuk ke sirkuit kedua. Oh, putaran kedua. Ya, putaran kedua. Nah, nanti sama. Urutannya gitu. Ya, tidak perlu recovery. Ya, hanya pindah tempat. Nah, ini Oke. kalau dihitung denyut jantungnya itu 1,5 kali. enggak. Ini ya paling-paling 70%. 70%. 70% dari denyut jantung Maksimal. Denyut jantung maksimal 220 dikurangi Umur. Ya. Umure swidak loro, 220 kurangi loro. Saya 65. Sehingga 145 itu 145. hanya ya paling-paling 70%-nya. Ya. Karena apa? Otot yang kerja itu tadi kan hanya satu otot. Ya. Nah, satu otot itu kan CO2 yang terjadi dari satu otot itu kan tidak terlalu tinggi. Oh, Padahal begitu. yang sangat menentukan frekuensi denyut jantung itu kadar CO2. Dan juga laktat tadi 10 detik itu dari satu otot, dari otot yang bekerja itu juga sudah terjadi laktat sejak detik ya ketujunan itu sudah terjadi laktat, tapi kan hanya dari satu otot. Sehingga apa? Masuk ke darah, laktat darah tidak langsung naik yang drastis. Nah, kemungkinan besar dengan sirkuit ini kadar laktat itu juga naiknya ya hanya sedikit, tidak seperti kalau latihan kecepatan yang bekerja banyak otot. Kalau Kalau ini itu ada pertanyaan Pak Pranoto. Ya. Tadi kan asam urat itu salah satunya pas orang sakit di lutut, ya. Ya. Nah, ketika sakit di lutut tadi terapinya kok extension flex Nah, paha tadi. jadi begini Itu ya. menekan itu kontraindikasi kontra
Ya. produktif enggak? Jadi, Masyarakat nanti takut wong lutute sakit kok malah kon dibebani. Nah, itu Ya. ceritanya gimana? jadi begini, asam laktat itu kan nanti akan dibuang. Ya. Buangnya, sebentar kok. Asam laktat ada kekeliruan. Asam urat itu kan akan dibuang. Heeh. Buangnya nanti kan melalui urin campur dengan urin. Ya. Itu. Nah, asam urat itu kalau kadarnya tinggi itu nanti akan bisa keluar dari pembuluh darah. Nah, biasanya yang keluar itu di daerah persendian. Sehingga misal kalau kecedit, kesleo, itu kan nanti akan ada kerusakan dalam pembuluhnya sendi, kapsulanya, sehingga ada nanti pembuluh-pembuluh darah yang rusak. Lah disitulah nanti kalau misalnya kesleo sampai berminggu-minggu kok nggak sembuh, bisa dicek asam uratnya. Oh, begitu. Kalau ada yang kesleo sampai 1 bulan, dicek asam uratnya. Jadi tadi dengan repetisi hanya 6 kali, Ya. sehingga itu tidak menyakiti ketika lutut yang sedang sakit Ya, karena asam urat. Jadi tidak akan nyakiti tendo, tidak akan nyakiti ligamen. Oh, nah Tidak inilah akan nyakiti pemirsa. tendon, jadi tidak akan cedera tendonnya, ligamennya. Hanya saja kalau di situ sudah ada misalnya untuk latihan power beberapa kali, terus ketika pagi-pagi sakit, untuk jalan sakit, nah itu ada kemungkinannya cedera. Nah kalau seperti itu ya agak diturunkan sedikit, tapi ulangannya nanti bisa ditambah seperti itu. Nah, dengan latihan seperti ini itu kan diharapkan nanti aktin dan miosin pada sel otot Ya. itu akan membesar. Oh, Jadi membesar. ditambah asam aminonya atau ikatannya protein itu akan ditambah dengan latihan seperti ini. Nah, padahal biasanya orang asam urat itu terjadi ketika seseorang itu mengalami proses penuaan. Nah, ketika proses penuaan nanti yang mempunyai asam urat itu yang bersifat genetik. Jadi asam urat itu diturunkan, meskipun penurunannya kita tidak tahu. Oh ya. Jadi tidak ada rumus yang pasti seperti. Terus ini Pak, tandanya asam urat salah satunya adanya pembengkakan. Ya. Nah, terus di samping pembengkakan ini ketika dicek itu ada yang misalnya laki-laki sampai 7 Ya. itu sudah mengalami pembengkakan, tapi ada yang sampai 10 lebih tidak ada pembengkakan. Itu gimana Bapak? Nah, ada kemungkinan yang sampai 10, 11 nggak apa-apa, itu pembuluh darahnya semua rapat. Jadi tidak ada yang misalnya seperti kebentur itu kan jadi agak bocor-bocor. Oh, nanti itu. kecenderungannya ya nanti numpuknya itu ya di situ kecenderungannya. Jadi belum tentu di persendian. Kalau misalnya kita kebentur, kemudian terjadi radang, di situ nanti akan ditempati asam urat. Lalu begini Pak Pranoto, ini pemirsa itu juga sangat antusias hal semacam ini. Bagaimana pengalaman Bapak yang sudah melakukan program seperti ini, penurunannya atau kondisinya bagaimana? Sekarang misalnya Bapak berapa itu di tes asam uratnya? Ya, kalau saat ini saya yakin di bawah 7. Oh ya. Tapi kemarin itu karena menumpuk di telapak kaki, jadi tidak di persendian. Jadi di telapak kaki bagian bawah
Ya. agak samping dalam kaki kiri. Nah, di situ ternyata jadi kok ada benjolan dan agak bengkak. Nah, kemarin itu langsung saya alupurinol, kemudian saya paginya, itu kan sore paginya saya cek asam urat itu 7,6. Tapi sudah minum alupurinol. Minum alupurinol itu sekali minum berapa Bapak? Itu sehari hanya satu. Sehari satu. Sehari satu. Setelah makan atau? Setelah makan. Setelah makan. Sehari satu Ya. alupurinol. Lalu tadi Pak Prawono juga mengatakan hijau-hijauan, nasi padang itu kan ada Ya. godong telo enak itu. Gimana ini? Jadi seperti bayam, daun-daunan itu banyak mengandung purin. Yang hijau-hijau tua. Ya, itu banyak mengandung purin. Kemudian semua daging, ya, semua hewan itu juga banyak mengandung purin, yang tidak hanya telur. Telur aja, kalau telur puyuh juga banyak purinnya. Nah, untuk purin ini sebenarnya kita sudah mengenal kalau yang IPA dulu di SMA itu kan ada purin, pirimidin itu. Purin itu kan apa nanti ikatan pirimidin itu. Kalau telur itu ada yang menghindari yang kuningnya telur apa itu banyak ke arah asam uratnya kuningnya telur? Enggak. Telur itu relatif rendah itu. Oh, Ya. kecuali mungkin makannya sama-sama kuning sama putih dibareng ke? Iya, enggak apa-apa. Oh ya. Tapi kalau sudah melakukan latihan seperti ini, Oh iya. nanti 3 sirkuit, paling-paling 4 sirkuit, nanti sekitar ya 2 bulan, seminggu 3 kali, tapi harus berseling 1 hari. Oh ya. Berseling 1 Jadi hari. begini pemirsa, kejelasannya latihan ini selang-seling Ya, jadi- supaya ada waktu ya. istirahat. Ya, istirahat itu untuk apa? Untuk mengadaptasi supaya ikatan proteinnya itu sesuai dengan rangsangnya latihan kekuatan itu sudah full gitu loh adaptasinya. Sehingga jangan sampai masih membuat protein, membangun protein, sintesis protein dihantam lagi. Nah, nanti interleukin Ya. yang untuk pertumbuhan otot itu malah menurun. Nanti akan seperti itu. Nah ini kalau yang misalnya baru tahu dari teorinya Pak Prawono ini, sebagai pemula yang mau mengikuti tadi, nanti dengan lihat video ini masing-masing station itu kan tadi hanya 1 sirkuit. Ya, Nah itu untuk sirkuit. pemula ini sebaiknya hanya 1 atau sudah sampai 2-3 sirkuit? 3 sirkuit. Oh walaupun 3 sirkuit. pemula. Ya, terus besok Antara sirkuit 1 dengan sirkuit 2 ada waktu istirahat enggak? tidak perlu. Oh tidak perlu. Tidak perlu karena apa? Dari sirkuit 1 ke sirkuit 2 itu otot Beda-beda. yang tadi pertama dilatih itu ATP-PC-nya sudah pulih. Jadi energi untuk kekuatan itu sudah pulih. Oh Sudah begitu. pulih kembali. Oke. Seperti Jadi itu. latihan Termasuk- ini ini ya, termasuk yang antar station ini ya yang hanya bisa- jalan saja, Ya. tidak usah pakai waktu istirahat. Ya, sama. Karena ototnya berbeda gitu ya. Nah, ini saya dulu hanya berdasarkan analisis. Jadi kalau orang yang sudah proses penuaan itu kan cenderung memecahi protein. Nah, saya dari biokimia yang saya pelajari, kemudian dari teori kondisi fisik, saya gabungkan. Karena apa? Latihan kekuatan itu membentuk protein, proses penuaan, pemecahan Protein. Nah, saya berharap dengan latihan membentuk protein itu enzim yang untuk mengubah purin jadi urea ini bisa berfungsi kembali. Itu dulu
saya dasarnya hanya sesimpel itu. Jadi kalau selama ini banyak orang yang orang sepuh-sepuh itu banyak olahraganya lari, jalan. Nah, Ya. katanya untuk menurunkan asam urat juga dengan banyak gerak semacam itu. Kalau Ya. dibandingkan yang jalan sampai 30 menit itu dibanding yang latihan seperti ini, efektif mana Pak Pranoto? Yang jalan itu memang dulu setiap saya membuka ya untuk menurunkan asam urat itu dengan berlatih jalan atau berlatih aerobik. Beda sasarannya. Kalau yang aerobik itu sasarannya nanti ke peningkatan HB, eritrosit. Kalau ini untuk memulihkan enzim. Oh, Enzimnya begitu. kalau tidak salah itu PRPP. PRPP itu biar berfungsi secara normal kembali. Jangan sampai terjadi seperti unggas ayam. Kalau unggas memang buangnya lewat asam urat. Sehingga hati unggas itu kadar asam uratnya Sangat tinggi. Tapi kalau hati sapi kerbau tidak begitu tinggi, kecuali sapi kerbaunya juga sudah ada kemunduran enzimnya tadi. Itu seperti itu. Tapi sekarang ini untuk jurnal-jurnal di Amerika itu sudah banyak ini. Kalau ingin mencari weight training, latihan beban, and uric acid, asam urat, nanti akan bermunculan di situ. Oke. Tuh, kalau saya dulu belum ada ini 19 tahun yang Lalu. dari tahun 2005 itu saya asam uratnya muncul ya, mengganggu itu baru 4 kali. Yang 2 kali itu karena ketabrak motor, saya tidak bisa latihan beban 2 kali. Yang 2 kali akhir-akhir ini karena saya mau beralih, mau mencoba tidak dengan mesin ini, tidak dengan alat, mau dengan berat badan sendiri atau dengan otot-otot yang berlawanan. Oh ya. Yang butterfly tadi mau tak ganti dengan Dorong saling sikut ya. dorong. Tapi ternyata tidak terkontrol asam uratnya. Karena apa? Ketika saya latihan dalam keadaan tidak fit, dorongnya tidak maksimal, kemudian nahannya juga tidak maksimal. Maksimal. Nah, ternyata setelah dari Oktober sampai